Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Anisha Nuraini dan Iis Astri Rahayu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait risiko operasional bank syariah. Pengertian dari risiko operasional. Risiko sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Dan resiko operasional adalah resiko yang terjadi karena ketidakcukupan serta tidak berfungsinya proses internal, kesalahan pada sumber daya manusianya, kegagalan dalam sistem, atau karena adanya masalah eksternal yang mempengaruhi sistem operasional pada bank tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa risiko operasional merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan dan yang tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Profil risiko operasional. Ada risiko inherent, karakteristik dan kompleksitas pada parameternya. A. Skala usaha dan struktur organisasi bank. B. Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk atau jasa. C. Corporate action dan pengembangan bisnis baru. Serta D. Outsourcing. Sumber daya instansi. A. Penerapan manajemen sumber daya instansi. B. Kegagalan karena faktor manusia. Lalu ada teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Dalam parameternya, A. Kompleksitas dan perubahan sistem TI. B. Kerentanan sistem TI terhadap ancaman dan serangan TI. C. Maturity dan kegagalan sistem TI. D. Keandalan infrastruktur pendukung. Dalam risiko inherent fraud, ada internal fraud dan external fraud. Yang terakhir ada kejadian eksternal. Dalam parameternya, frekuensi dan materialistis kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional bank. Lalu ada sumber-sumber risiko operasional. Ada proses, manusia, sistem, dan tidak patuh pada syariah dan liabilitas fidusia. Tujuan utama manajemen risiko operasional. 1. Meminimalisir terjadinya posisi rugi yang disebabkan oleh proses atau kejadian yang bersifat operasional. 2. Melindungi reputasi bank. 3. Meningkatkan kepercayaan kepada nasabah atau pelanggan dengan memberikan layanan yang baik. 4. Meningkatkan nilai saham. Klasifikasi risiko operasional. 1. Risiko pada komputer. Risiko pada bidang komputer bisa terjadi karena berbagai faktor seperti faktor masuknya virus yang disebabkan oleh proteksi software yang tidak memadai. Dan berikut risiko-risiko yang timbul dalam komputer. Lalu, yang kedua ada kerusakan maintenance pabrik. Perusahaan yang memiliki mesin sangat mengandalkan pada kualitas peralatannya dalam menunjang produksi, maka biaya pada pemeliharaan, perawatan, dan pergantian peralatan pabrik bersifat rutin. Risiko yang ditanggung saat timbulnya kerusakan maintenance pabrik. A. Terhentinya aktivitas produksi selama beberapa saat. B. Biaya servis. C. Biaya pergantian dalam bentuk pembelian baru beberapa peralatan pabrik. Yang ketiga ada kecelakaan kerja. Terjadi pada saat suatu perusahaan tidak menerapkan dan memberlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan bekerja sesuai barang dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Bentuk risiko kecelakaan yang akan dialami perusahaan. A.
perusahaan harus memperbaiki sistem manajemen kerja yang telah diterapkan karena dianggap tidak efektif. B. Bila kecelakaan kerja sering terjadi dan dapat sorotan pers, maka akan berakibat turunnya reputasi perusahaan. C. Bila perusahaan tidak menerapkan keselamatan kerja, maka saat mengajukan pinjaman ke perbankan akan mengalami kendala. Yang keempat, ada kesalahan dalam pembukaan secara manual atau manual risk. Risiko dalam bidang pembukaan secara manual sebenarnya terjadi karena beberapa sebab, seperti pembukaan secara manual. B. Jika kesalahan dalam pencatatan secara pembukuan terjadi, maka penyelesaian dan pencarian sumber masalahnya juga harus dilakukan secara manual. C. Proses penyusunan pembukuan akan berlangsung dengan waktu yang lama. Klasifikasi risiko operasional yang kelima, yaitu kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali. Risiko kerugian yang akan diambil oleh perusahaan antara lain: 1. Bila barang tidak laku dijual, perusahaan akan mengalami kerugian. 2. Bila barang ada sisa yang tidak dapat ditukar yang baru, maka memaksa perusahaan untuk menjual dengan harga yang murah. Ketiga, perusahaan tidak bisa melakukan penghematan biaya. Klasifikasi risiko operasional yang keenam, yaitu pegawai outsourcing. Pegawai outsourcing adalah pegawai yang disediakan oleh suatu lembaga penyedia pegawai, di mana perusahaan mempekerjakan dengan sistem kontrak. Alasan perusahaan menerapkan sistem pegawai outsourcing antara lain: 1. Biaya yang dikeluarkan lebih murah karena perusahaan tinggal menghubungi lembaga yang penyalur kerja. 2. Pegawai yang berasal dari outsourcing dianggap lebih memiliki kesiapan karena sudah dipersiapkan. Ketiga, perusahaan hanya bertanggung jawab kepada lembaga penyalur tenaga kerja sesuai kesepakatan. Keempat, tidak ada biaya tetap yang harus ditanggung. Dan kelima, perusahaan dengan mudah mengganti karyawan setelah habis masa kontrak. Klasifikasi risiko operasional yang terakhir yaitu globalisasi dalam konsep dan produk. Era globalisasi telah memberi perubahan besar bagi konsep bisnis pada seluruh sektor bisnis, baik finansial dan non-finansial, sehingga penciptaan konsep produk dibuat untuk bisa menampung keinginan globalisasi tersebut. Jika tidak, maka artinya produk tersebut tidak akan laku di perusahaan secara baik. Penerapan manajemen risiko operasional. Yang pertama, pada pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Kedua, kebijakan prosedur dan penetapan limit. Ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko operasional. Keempat, sistem pengendalian internal. Mitigasi risiko operasional. Yang pertama, menghindari risiko. Hal ini dilakukan untuk mencegah bank mengalami suatu risiko operasional yang tidak dapat diterima atau mencegah melakukan aktivitas lain yang dapat menambah eksposur risiko operasional sebelumnya. Kedua, menerima risiko. Terkadang ada risiko yang tidak dihindari ketika operasional perbankan dilakukan, sehingga hal-hal yang dapat dilakukan pihak lain ialah menerima risiko yang ada. Namun, kontrol dan pengawasan yang ketat harus dijalankan apabila rencana aksi ini diterapkan. Ketiga, pengalihan risiko pada pihak lain.
Pihak perbankan mengalihkan risiko operasional yang muncul pada pihak lain. Misalnya, penggunaan jasa asuransi pada produk pembiayaan merupakan salah satu rencana aksi pengalihan risiko. Demikian pula dengan penggunaan tenaga perusahaan outsourcing. Dan yang keempat, yaitu mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas kontrol. Kontrol terhadap potensi terjadinya risiko operasional merupakan upaya mitigasi risiko. Hal ini dimaksud untuk memperkecil potensi kerugian yang dipicu oleh potensi risiko, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Penilaian risiko inheren operasional. Penilaian risiko inheren dalam operasional bank syariah dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu 1. Low, risiko tergolong sangat rendah. 2. Low to moderate, risiko tergolong rendah. 3. Moderate, risiko tergolong cukup tinggi. 4. Moderate to high, risiko tergolong tinggi. Dan yang kelima, high, risiko tergolong sangat tinggi. Kualitas penerapan manajemen risiko operasional bank syariah. Kualitas penerapan manajemen risiko operasional dilihat dari 4 hal. 1. Tata kelola risiko. 2. Kerangka manajemen risiko. 3. Proses manajemen risiko, sistem informasi dan sumber daya manusia. Dan yang keempat, sistem pengendalian. Penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dibagi menjadi 5 peringkat. 1. Strong, 2. Satisfactory, 3. Fair, 4. Marginal, dan kelima unsatisfactory. Kasus manajemen risiko operasional. Yang pertama, pada bulan Juli tahun 1996, Sumitomo, seorang trader tembaga, mengakumulasi kerugian yang tak dilaporkan selama 3 tahun. Yasuo Hamanaka, dikenal sebagai Mr. 5%, setelah sebagian pasar tembaga dia kendalikan, dikirim ke penjara karena manipulasi dan kejahatan reputasi bank sangat hancur. 2. Pada bulan Februari tahun 1995, Barings Nick Leeson, seorang trader derivatif, mengakumulasi kerugian tidak dilaporkan selama 2 tahun. Barings bangkrut. Ketiga, September pada tahun 1996, Morgan Greenfield Asset Management, seorang fund manager, Peter Young, melanggar kebijakan investasi yang menyebabkan kerugian besar. Deutsche Bank, pemilik MGAM, setuju untuk memberi kompensasi pada investor. Dan keempat, sebagian besar dari kerugian tersebut disebabkan oleh trader yang tidak jujur atau pengendalian internal. Kegagalan ini merupakan gabungan antara risiko pasar dan risiko operasional. Sekian dari presentasi tentang risiko operasional bank syariah dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.